Hai Mbak Lintang, Mas Ajda, Mbak Betari, Mas Rafa. Mas Rafa nggak Hai, boleh Mas Rafa. nggak boleh sambil tiduran. Duduk. Mas Rafka, wah ini kok kelas B semua, yang kelas A mana ini? Cuman ada Mbak Betari, Mas Lutfan, sama Mas Danis. Nah, sekarang udah belum, Mas? Udah kelihatan PowerPoint-nya? Udah. Oke. Tutup, Mbak. Selamat belajar ya, sama Uspita ya. Oke. Kita akan belajar sebab terjadinya Fatu Mekah. Oke, sebelumnya Ustazah sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa bersama dulu ya nak ya. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam ya, Nak. Kalian bisa simak ya. Oke. Ya, kalian juga bisa buka bukunya. Buku SKI-nya juga bisa dibuka. Halaman 31. Belum. Masih. Oh, belum 31, Nak, masih. Halaman 18. Ya wes, nggak apa-apa. Yang nggak bawa buku, dengarkan Ustazah aja ya, Le. Ya, tadi Ustiti salah, Mas. Harusnya SKI, karena SKI itu masih banyak materinya yang belum tercapai. Sedangkan kita besok bulan Desember sudah melaksanakan penilaian akhir semester 1. Jadi Ustazah ingin menyelesaikan. Paling enggak kita menyelesaikan 2 bab atau 3 bab lah paling enggak. Tapi kita baru 1 bab. Jadi ini kita mengejar ya, Mas. Oke, sudah siap sekarang? Mic-nya tolong dimatiin dulu, mic-nya semuanya biar dengar suara Ustazah aja. Mic-nya Mas Rafka. Oke, semuanya dimatiin dulu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Loh, Fathu Mekah itu apa? Fathu Mekah itu artinya pembebasan kota Mekah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang perang. Ada perang Badar, Khandaq, dan lagi Ahzab. Nah, sekarang kita belajar tentang sebab terjadinya Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Nah, yang pertama, peristiwa Hudaybiyah. Nah, ini Nak. Jadi sebab terjadinya Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah itu karena apa? Peristiwa Hudaybiyah. Peristiwa Hudaybiyah sebagai sebab terjadinya Fathu Mekah. Jadi pada tahun ke-6 Rasulullah ini ingin melaksanakan umroh dan haji di mana? Di kota Mekah.
Rasulullah dan kaum muslim akan berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah untuk berhaji. Nah, mereka kan dari mana? Dari Madinah. Mereka ingin melaksanakan umroh ke Mekah. Lah, sebelum sampai Mekah, Rasulullah itu punya iktikat baik. Jadi Rasulullah ingin meminta izin kepada orang Mekah. Yang pertama Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk meminta izin dan menjelaskan maksud kedatangan ke Mekah. Tapi apa tanggapan kaum Quraisy? Mereka tidak peduli, bahkan menahan Utsman. Nah, bayangkan nak, Rasulullah itu punya itikat baik. Rasulullah ingin izin untuk pergi berhaji di Mekah. Rasulullah itu mengutus Utsman untuk menjelaskan kedatangan mereka ke Mekah. Lah, mereka itu malah apa? Malah tidak peduli. Bahkan mereka itu menahan Utsman bin Affan di Mekah. Lah, pemuka atau Utsman bin Affan waktu itu menemui Abu Sufyan, yaitu pemuka kaum kafir Quraisy. Lah, yang nomor 2, ketika itu beredar kabar bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh oleh Quraisy. Reaksi kaum muslim mendengar itu tidak terima dan hendak menuntut balas. Nah, gimana kok menuntut balas? Coba bayangin. Utsman bin Affan itu ke Mekah dengan niat baik untuk meminta izin mau berhaji. Tapi Utsman bin Affan malah ditahan. Kemudian kabar itu beredar bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh oleh Quraisy. Bagaimana reaksi umat muslim waktu itu? Lah, mereka itu mau balas dendam, mau menuntut balas. Karena apa? Karena Utsman bin Affan itu mereka taunya telah terbunuh. Nah, setelah itu nomor 3, kaum muslim bersumpah setia atau berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan kesetiaannya pada Allah dan Rasulnya. Nah, sumpah setia itu disebut sebagai Baitur Ridwan. Nah, Baitur Ridwan itu sumpah setia kaum muslim kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian nomor 4, lah, kaum Quraisy itu tahu nak bahwa mau balas dendam. Lah, mereka gimana reaksinya kaum Quraisy? Pasti sangat takut. Wah, umat Islam mau balas dendam atas kematian Utsman bin Affan, padahal Utsman bin Affan itu masih hidup. Tapi ditahan oleh kaum Quraisy. Nah, mendengar kabar itu Quraisy sangat takut hingga mereka melepas Utsman bin Affan. Kemudian terjadi perdamaian. Terjadinya perjanjian yang disebut perjanjian Hudaibiyah. Kenapa disebut perjanjian Hudaibiyah? Karena terjadi di Hudaibiyah, desa Hudaibiyah. Oke? Dari sini ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, bisa mic-nya dihidupkan. Ada yang mau bertanya, nak? Coba tangannya diacungkan. Kalau enggak kayak gini. Ada yang mau bertanya? Enggak ada ya? Mas Rusdi, ada yang mau ditanyain Mas Rusdi? Ada yang mau ditanyakan? Mas Rafa? Ada yang mau ditanyakan Mas Rafa? Rafka? Mic-nya dihidupkan, Mas. Oh, enggak. Oke. Nanti setelah pelajaran selesai, Ustazah mau ngasih kuis nih. Nanti kalau kalian bisa jawab, nanti Ustazah kasih nilai tambahan. Oke, siap?
Dilanjut ya. Dilanjut ya. Mas Rafa, tolong dengerin ustazahnya sambil duduk ya, Le. Jangan tiduran ya, Le. Teman-temannya semuanya duduk loh. Ya, oke, siap. Kita lanjutkan. Yuk. Kita lanjutkan. Mic-nya kembali dimatikan, Mas. Mic-nya kembali dimatikan. Gimana? Lanjut? Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan udah apa? Udah ada perjanjian Hudaybiyah. Lah, di perjanjian Hudaybiyah itu ada kesepakatan antara umat muslim dan kaum kafir Quraisy. Yang pertama apa? Yang pertama, kaum muslim dan kaum kafir Quraisy tidak saling menyerang selama 10 tahun. Yang kedua, kaum muslim tidak boleh masuk kota Mekah untuk haji dan umroh pada tahun perjanjian. Jadi 1 tahun ya, pas perjanjian itu aja ya. Kemudian kecuali tahun berikutnya. Nah, tahun berikutnya itu udah boleh haji dan umroh. Dan ketika haji dan umroh tidak boleh membawa senjata. Dan tidak boleh tinggal di Mekah selama lebih dari 3 hari. Kemudian yang ketiga, kaum Quraisy melarikan diri pada pihak muslim itu dikembalikan. Nah, orangnya dikembalikan ketika lari ke pihak muslim, sedangkan kaum muslim melarikan diri ke pihak Quraisy tidak dikembalikan. Wah, ini perjanjiannya menguntungkan siapa, Nak? Menguntungkan umat muslim apa Quraisy? Coba dijawab, Mas Rafka. Kenapa geleng-geleng kepalanya? Menguntungkan siapa yang nomor 3 ini? Muslim, bukan, menguntungkan kaum Quraisy. Kenapa? Karena ketika melarikan diri di pihak muslim itu balik ke Quraisy. Tapi kalau umat muslim melarikan diri ke Quraisy itu tidak boleh dikembalikan. Selanjutnya nomor 4. Semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslim atau kaum Quraisy. Jadi di Arab itu bebas, kamu mau ikut siapa, mau ikut muslim boleh, mau ikut Quraisy boleh. Nah, kalau ini sangat menguntungkan kaum muslimin. Oke, dilanjut ya. Ada pertanyaan sampai sini? Mbak Lintang ada pertanyaan, Mbak Lintang? Mas Ajeda? Kemudian Mas Lutfan? Oh ya, berarti dilanjutkan ya Mas ya? Oke, dilanjutkan. Selanjutnya, pengaruh perjanjian Hudaybiyah terhadap perkembangan Islam. Yang pertama, ketika perjanjian itu terjadi, kan poin yang terakhir tadi apa, Nak? Poin yang terakhir tadi, kabilah Arab, orang-orang Arab itu bebas memilih, bebas bersekutu. Mau ikut Islam boleh, mau ikut kafir Quraisy boleh. Nah, itu tuh Nabi Muhammad itu umat Islam itu jadi berkembang Islamnya. Agama Islam itu jadi berkembang. Nah, yang pertama, Rasulullah itu mengirim surat kepada raja sekitar Arab untuk mengajak mereka memeluk Islam. Nah, di antaranya yang memeluk Islam, Raja Mesir yaitu Mukaukis. Yang kedua, Raja Persia yaitu Kisra. Raja Romawi, Heraklius. Bahrain. Ini sekitar Arab ya.
wilayah sekitar Arab yaitu Al-Munzir dan Damaskus yaitu Al-Haris bin Abu Syamr dan lain sebagainya. Nah, perjanjian Hudaybiyah mengakibatkan semakin kuat dan semakin pesat perkembangan Islam di Arab. Nah, perjanjian Hudaybiyah sangat merugikan kaum Quraisy. Selanjutnya, hikmah perjanjian Hudaybiyah. Ustazah tipe ya, ini kafir ya. Nomor 1, kaum kafir mengakui kedudukan kaum muslimin. Yang kedua, perjanjian Hudaybiyah itu memberikan jaminan keamanan karena tidak akan menyerang satu sama lain. Selama berapa tahun tadi? 10 tahun. Nah, kemudian mereka dapat bergaul dengan leluasa. Tidak ada kekangan, nak. Mau temenan sama ini, boleh. Mau temenan sama umat Islam, boleh. Gitu ya. Yang keempat, masa perdamaian dapat memberikan kesempatan bagi kaum kafir untuk mengenal agama Islam. Nah, ini kan dibebaskan. Berarti apa? Kaum Quraisy atau umat yang ada di Arab itu bisa mengenal Islam lebih jauh karena diperbolehkan. Nah, terus apa dampaknya untuk umat Islam? Lah, kalau udah banyak yang mengenal Islam, berarti orang-orang di kota Mekah semakin banyak, orang-orang di Arab itu semakin banyak yang masuk ke Islam. Orang-orang lemah yang masuk Islam di kota Mekah mulai berani menampakkan keislamannya secara terang-terangan. Kalian masih ingat enggak? Pas kelas 4, siapakah yang mempertahankan Islam? Wanita pertama yang mempertahankan akidah Islam. Masih ingat enggak? Mas Rafka masih ingat enggak Mas Rafka? Enggak. Mas Rusdi masih ingat enggak Mas Rusdi? Wanita Islam, wanita pertama yang mempertahankan akidah Islam sampai dia dianiaya sama kaum kafir Quraisy. Siapa itu? Sumayyah. Masih ingat enggak? Enggak ingat, ya udah. Ya, oke. Nah, selanjutnya, wah, udah habis ternyata ininya Ustazah. Apa namanya? PowerPoint-nya Ustazah sudah habis, nak. Nah, nih, ntar. Dari penjelasan Ustazah tadi, adakah yang mau bertanya? Sekarang mic-nya boleh dihidupkan lagi. Sebentar ya. Adakah yang mau bertanya atau ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan nanti Ustazah yang mau bertanya, Mas, Mbak. Sebentar ya. Ayo,
Rafa. Mas Rafa. Ya, oke, sudah. Sekarang ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Oke, sekarang Ustadzah yang mau bertanya. Nanti Ustadzah tanya satu-satu ya, ini berapa orang yang gabung. Nggak boleh 14 orang. Jadi Ustadzah nanti mau mengacak siapa aja yang mendengarkan Ustadzah tadi. Pertanyaan pertama. Siapakah yang diutus Rasulullah untuk menyampaikan atau menjelaskan kedatangan ke Mekah kepada kaum kafir Quraisy? Kepada Mas Noval Zaki, dipersilahkan menjawab. Noval Zaki, suaranya Mas Noval. Iya, benar sekali. Utsman bin Affan. Ya. Kemudian, benar sekali. Oke. Selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Mengapa kaum muslim mengadakan sumpah setia? Mengapa? Apa alasan mereka mengadakan sumpah setia? Yuk dijawab sama Mas Rusdi. Dipersilakan Mas Rusdi. Speakernya dihidupin. Kenapa? Apa Mas Rusdi? Nggak tahu. Mas Ajda, dibantu sama Mas Ajda. Yang lain ininya dimatiin dulu. Mas Satria dimatiin dulu, Le. Mas Ajda mana Mas Ajda? Yuk Mas Ajda, speakernya dihidupin. Mengapa kaum muslim bersumpah setia kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala? Apa itu penyebab terjadinya sumpah itu? Benar. Siapa yang jawab tadi? Mas Rusdi. Iya, benar sekali. Lah, umat muslim itu nggak terima karena terjadi kabar bahwa Utsman bin Affan telah wafat, dibunuh oleh kaum Quraisy. Padahal Utsman bin Affan kan baik. Beliau ini ingin menjelaskan, meminta izin untuk pergi berhaji. Wah, benar. Tadi sudah yang menjawab sudah Mas Noval Zaki, sudah Mas Rusdi. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Siap-siap ya, Nak ya. Siap-siap menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, sumpah setia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah itu disebut juga atau dikenal sebagai apa itu tadi? Yuk dijawab sama Mas. Siapa aku ini? Siapa aku itu? Siapa aku itu namanya siapa? Oh, Akil. Akil dijawab, Le. Speakernya dihidupin. Speakernya dihidupin, Mas. Pertanyaannya adalah, kaum muslim bersumpah setia kepada Allah dan Rasulullah. Nah, sumpah setia tersebut disebut juga sebagai atau namanya dikenal dengan
Ya, tadi Mas Akil tadi dengerin Ustazah nggak Le pas share PowerPoint tadi? Oh, baru masuk. Ya udah, berarti dialihkan ke yang Putri. Tadi yang Putri belum. Yang Putri itu Mbak Betari Siva kelas 5A. Ustazah mau ke Mbak Siva. Nah, Mbak Siva, tadi kan kaum muslim kan bersumpah tuh, bersumpah setia kepada Allah dan Rasulullah. Lah, sumpah itu namanya apa, Mbak Siva? Mbak Siva, dengar Ustazah nggak, Mbak Siva? Mbak Siva, tahu nggak jawabannya? Apa, Mbak Siva? Oh iya, Mbak Betari Siva, Betari Siva, Betari Siva. Mbak Betari Siva. Oh iya, kita apa namanya? Kita ke Mbak Lintang aja. Mbak Lintang, mic-nya dihidupin Mbak Lintang. Nah, Mbak Lintang, Assalamualaikum Mbak Lintang. Mic-nya dihidupin dulu Mbak. Mic. Nah, Mbak Lintang, tadi kan kaum muslim kan bersumpah setia, berbaiat kepada Rasulullah, setia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, bersumpah itu. Lah, sumpah itu namanya apa? Tadi bayi atur Ridwan. Ya, jawabannya itu bayi atur Ridwan. Bayi atur Ridwan. Nah, ya, oke. Lanjut ya. Masih lanjut ya. Oke, pertanyaan dari Ustazah ya. Masih ke Mbak Lintang lagi. Mbak Lintang, perjanjiannya itu perjanjian apa, Mbak Lintang? Perjanjian yang terjadi antara kaum Quraisy dan kaum Muslim. Perjanjiannya itu perjanjian apa? Yang terjadi di desa ini. Perjanjian apa? Pas? Pas. Oke, kita masuk ke Mas Noval Zaki lagi. Mas Noval Zaki. Dihidupin mic-nya le. Noval Zaki. Nah, perjanjian apa antara kaum Quraisy dan kaum Muslim le? Mas Noval. Oh, lupa juga. Ya weh. Mas Rusdi, Mas Rusdi perjanjian apa Mas Rusdi? Dari judulnya lo udah ada. Perjanjian apa Mas Rusdi? Oh, Mas Rafka. Oke, Mas Rafka. Apa Mas Rafka? Perjanjian apa, Le? Benar sekali, Hudaybiyah. Wah, Mas Rafka udah dapat 2, Mas Ajda 1, Mas Novel 1, Mas Rusdi 1. Oke, sekarang dilanjutkan. Lah, dalam perjanjian Hudaybiyah itu ada berapa tadi? Ada 4 perjanjiannya. Salah satunya yaitu tidak boleh menyerang atau tidak ada namanya perang antara kaum Quraisy dan kaum Muslim. Selama berapa tahun itu tidak boleh menyerang? Yuk, Mas enggak, jangan dulu. Ini bukan Mas Rusdi.
Yaudah, ganti pertanyaan. Untuk Mas siapa lagi nih yang gabung ya? Mas Noval udah, Mas Rafa udah, Mbak Lintang. Lutfan. Mas Lutfan mana Lutfan? Mic-nya dihidupin Mas Lutfan. Dihidupin ya Le mic-nya. Oke, siap. Nah, perjanjiannya tadi ada 4 kan Mas? Sebutkan salah satu aja. Salah satu perjanjian tadi sebutin satu aja Mas. Kesepakatan antara Muslim dan kaum Quraisy. jadi bangsa Arab boleh bersekutu atau ikut Muslim, boleh ikut ke kafir Quraisy. Benar sekali. 1 untuk Mas Lutfan. Lanjut ya. Tadi kan baru 1, baru 2 yang disebutin. Sekarang Mas Fadil ada nggak Fadil? Fadil ada nggak? Nggak ada ya? Dias. Mas Dias, mic-nya dihidupin, Le. Dias. Nah, perjanjiannya tadi kan udah disebutin 2, berarti kurang 2. Coba Mas Dias nyebutin salah satu. Tadi kan udah dijawab sama Mas Rudi, nggak boleh perang selama 10 tahun. Mas Lutfan nyebutin boleh ikut Muslim, boleh ikut kafir. Lah, Mas Dias nyebut benar sekali, tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Ketika apa? Ketika melaksanakan haji dan umroh. Satu lagi. Mau yang putri mana? Masa yang dari tadi yang jawab cuma yang putra? Mbak Siva lama. Siva lama itu namanya Siva siapa ya? Ustazah kok lupa. Mbak Siva siapa? Mas Rudi, Mbak Siva siapa? Siva N. Mbak Siva N, mic-nya dihidupin Mbak Siva N. Yuk disebutin salah satu perjanjian Hudaibiyah. Mbak Siva. Tadi sempat ikut pas PowerPoint tidak Ustazah kasih tahu materinya? Enggak ya? Ya wes, ke Mas Rafka. Rafka lagi. Kurang 1 Mas tadi Mas. Sebutin Mas. Iya, dia malu. Nanti dilihatin teman-temannya. Dah ya, Ustazah aja lah, Ustazah yang Ustazah yang ini, yang jawab Ustazah. Yaitu ketika umat Arab atau orang-orang Arab itu ketika kaum Quraisy datang melarikan diri ke kaum Muslim itu harus dikembaliin. Tapi ketika kaum Muslim itu datang melarikan diri ke Quraisy itu tidak boleh dikembalikan. Dari sini ada yang mau bertanya lagi? Yuk kita ringkas yuk. Kita ringkas yang pertama. Kita tadi pertanyaannya. Pertama, Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Dengerin ya tadi yang belum masuk, pembebasan kota Mekah. Nah, peristiwa Hudaibiyah atau perjanjian Hudaibiyah itu termasuk sebab terbebasnya kota Mekah.
Pertama, Nabi Muhammad ingin berhaji. Nabi Muhammad mau izin dengan mengutus Utsman bin Affan. Tapi malah kaum Quraisy itu menahannya. Dan tersebar kabar bahwa Utsman telah terbunuh. Lah, dengar kabar itu, kaum muslim tidak terima, mau menuntut balas. Lah, kaum muslim itu bersumpah setia yang bernama Bai'atur Ridwan. Sumpah setia apa? Sumpah setia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Lah, kemudian terjadi karena kaum Quraisy itu takut toh, Nak. Wah, kaum muslim udah jadi satu, mau bersumpah setia. Berarti mereka takut kan? Nah, mereka ingin berdamai. Perdamaian itu juga ada yang bernama Perjanjian Hudaibiyah. Nah, Perjanjian Hudaibiyah itu, Ustazah lupa menyampaikan, Perjanjian Hudaibiyah itu yang menulis adalah Ali bin Abi Thalib. Siapakah Ali bin Abi Thalib? Sahabat Rasulullah, sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah. Nah, perjanjian itu disepakati oleh pihak kaum Quraisy dan kaum muslim. Perjanjiannya yang pertama, tidak boleh menyerang selama 10 tahun. Nggak ada perang selama 10 tahun. Kedua, kaum muslim tidak boleh berhaji dan umroh pada tahun ini ketika perjanjian. Lah, tahun depan boleh, tapi dengan syarat apa? Tidak boleh membawa senjata, kemudian tidak boleh tinggal lebih dari 3 hari. Kemudian yang tiga, kaum Quraisy yang melarikan diri di pihak muslim harus dikembalikan. Tapi kaum muslim yang melarikan diri di kaum Quraisy tidak dikembalikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu semua kabilah Arab, orang-orang Arab bebas bersekutu, boleh masuk ke muslim, boleh masuk ke Quraisy. Nah, itu, Nak. Sudah paham sekarang, Mas Dias? Oke. Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Enggak, ya. Oke. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu bab dalam satu Zoom. Tapi, Nak, disayangkan sekali teman-teman kalian itu yang bergabung hanya 13. Padahal kan ini kalian jadi tahu ilmunya. Oh, pembebasan kota Mekah itu terjadinya karena ini ya peristiwanya. Nah, karena teman kalian nggak gabung, jadi mereka nggak tahu sejarahnya kan. Nah, kemudian besok kita lanjutkan ya, Nak. Tadi kan sebabnya. Besok kita belajar tentang pembebasannya, Fathu Mekahnya. Oke? Oke. Nah, sekarang Ustazah mau santai-santai sama kalian, mau tanya-tanya nih, di rumah ngapain aja. Nih. Gimana, Le? Ya Allah. Kok ya main game terus toh ya? Ngaji gitu loh. Ngaji terus murojaah. Nih, Ustazah pengen dengar suaranya Mas Satria. Ya Allah, Ustazah kangen sama Mas Satria. Mas Satria itu apa, Le? Yang di bawah itu apa? Gambarmu itu apa? Mana coba dimunculkan ininya, wajahnya Mas Satria. Mas Satria. Ah, Mas Satria ini bercanda terus ya Ustazah. Nggak bercanda loh Mas Satria loh. Nah, Ustazah ke Mas Noval Zaki. Noval Zaki. Videonya dihidupin Mas Noval Zaki. Coba, Ustazah mau lihat Mas Noval Zaki.
Ya, terlihat. Mas Noval Zaki gimana kabarnya? Baik. Harus main kemana-mana enggak? Enggak kan? Kita nggak boleh main kemana-mana, harus di rumah aja. Kan ini, apa namanya? Hah? Oh, kadang, ya wes. Biar kebosanannya hilang, kadang boleh. Tapi nggak sering-sering ya, Mas ya. Harus jaga kesehatan. Mas Rafka setiap hari ngapain? Main. Oh, sepedaan Mas Rusdi. Mas Rafka main ke tempat temannya. Mas Dias? Kalau di rumah ngapain aja? Kalau ini Mbak Betari Siva. Ustazah belum dengar ini, belum dengar suaranya Mbak Siva yang Betari Siva. Coba diacungkan tangannya gini Mbak Betari Siva. Mana tangannya? Dengar Ustazah enggak? Ya wes, Ustazah mau lihat ini. Mbak Siva N. Mbak Siva N videonya dibuka Mbak Siva N biar teman-temannya juga kangennya terobati. Ya Mbak Siva N. Mbak Siva N. Nah, Mbak Siva N. Di rumah ngapain aja? Mic-nya dihidupin Mbak Siva. Siva, bukan Mas Dias. Udah, ya wis dimatiin Mbak Mas Dias. Ya udah Ustazah yang matiin. Mbak Siva. Mas Dias. Mbak Siva. Mbak Siva gimana kabarnya Mbak Siva? Alhamdulillah. Di rumah ngapain aja Mbak Siva? Bosen enggak? Bosen. Ya, semoga kita segera bertemu ya Mbak. Amin. Ya bener, soalnya Ustazah juga kalau nggak lihat anak-anak itu rasanya ya bosen karena di apa namanya pakai laptop, pakai ini, jadi bosen. Semangat ya Mbak Siva ya. Ya, selanjutnya Ustazah mau pengen dengar suaranya Mas Ajeda. Mas Ajeda, videonya ininya apa? Videonya dihidupin Mas Ajeda. Ya, Mas Ajeda, halo. Teman-temannya sudah bisa lihat. Mic-nya dihidupin Mas, mic-nya Mas. Mic-nya Mas Ajeda. Udah ketemu belum mic-nya? Nih Ustazah yang Mas Ajeda. Mas Ajeda. Mic-nya dihidupin Mas Ajeda. Oh, sudah. Alhamdulillah. Mas Ajeda gimana kabarnya, Le? Baik, alhamdulillah baik. Di rumah ngapain aja? Main. Ustazah nggak denger suaranya Mas Ajeda loh. Rafka. Mas. Tes gitu, nggak ada suaranya, Le.
Nggak ada suaranya. Cek. Coba ini apa namanya mendekat di laptop. Cek gitu. Oh, nggak ada. Belum ada suaranya ya. Noval Zakiyah, Noval. Belum bisa ya Mas Bas Ajda ya? Suaranya belum terdengar. Yuk sambil nunggu Mas Ajda, Ustazah mau ke Mas Rafka, Afif. Mas Rafka. Coba lihat mukanya mana, wajahnya dilihatin wajahnya. Biar teman-temannya lihat kangen juga sama Mas Rafka. Mana Mas Rafka? Videonya dihidupin videonya. Nah, wah, mana? Mas Rafka, halo. Kelihatan nih. Ini Mas Rafka nih, pada kangen sama Mas Rafka. Ada temennya tuh ada yang kangen nih. Siapa? Temen kelasnya. Temen kelasmu siapa, Mas? Bisa ada sendiri yang kangen, nggak ada yang kangen sama Mas Rafka. Nggak, semuanya kangen sama Mas. Hah? Mas Rafka lagi ngapain, Mas Rafka? Noval Zaki sedang ini. Mas Noval sedang ngomong adiknya itu. Siapa yang di rumah ngomong adiknya? kalau Mas ini, Mas siapa? Mas Akil menjahili adik, nggak boleh. Temennya di rumah kok dijahili. Waduh, ya sebagai kakak berarti harus apa ngasih tahu, jangan ngalah dan ngasih tahu, jangan ditendang-tendang, dek sakit gitu. Tetap aja ditendang. Oh ya. Oke, ya udah ya. Besok bertemu lagi sama Ustazah lain kali ya Mas ya. Kalian harus tetap semangat di rumah. Ini ngapain Mas Satria ya Allah Mas? Kenapa pakai bahasa isyarat tangan? Nih, pakai bahasa isyarat tangan. Nah, kalian di rumah harus apa? Harus menjaga kesehatan. Bentar. Harus menjaga gimana, Mas? Yuk, nggak boleh, nanti sakit. Kita kan harus menjaga kesehatan, cuci tangan sebelum makan. Biar apa? Biar kita tuh penyakitnya hilang, biar pandeminya itu hilang gitu loh. Biar nggak tertular dan pandeminya hilang. Nah, kurang lebihnya Ustazah akhiri ya nak ya. Udah puas belum ketemu sama teman-temannya? Udah Mas, ini siapa ini? Ini bukan Akil. Ini adik. Itu adiknya Agil ini siapa? Ya aku lupa. Kan punya teman banyak di rumah, Mas. Ya udah sama bundanya, sama ayahnya. Malah nginep di rumah aja tidurnya. Udah ya, Ustazah akhiri ya Mas ya. Besok kita lanjutkan lagi ya. Kalian harus tetap semangat, tetap ngerjain tugasnya Ustazah. Oke? Kita berdoa setelah belajar dulu.
Berdoa, sikap berdoa. Enggak, Ding. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqnat wa arinal batila. Ya, kita akhiri hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama, nak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf, harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.